Halo netizen, ini adalah Maxus Miva 7. Ya, jadi ini adalah sebuah MPV listrik dari Maxus yang nanti akan meluncur secara resmi di Gaikindo Jakarta Auto Week pada akhir November 2022 ini ya. Jadi Maxus Indonesia itu akan resmi meluncur nanti di GJAW. Jadi dia akan membawa dua mobil ya. Sebelumnya kan mereka udah pernah bawa Maxus Miva 9 yang lebih besar. Nah, mereka akan menghadirkan juga nih Miva 7 yang ukurannya sedikit lebih kompak ya, yang masih di bawah 5 meter secara panjangnya gitu. Jadi ini akan lebih terjangkau walaupun dia memiliki powertrain yang mirip gitu ya. Nah, untuk bagian eksteriornya dia seperti ini ya. Namanya mobil listrik pasti dia nggak ada grill. Dia full ketutup kecuali di bagian bawah yang mungkin untuk cooling baterai atau AC gitu ya. Dan di bagian kap depannya ini ada lettering Maxus yang sangat besar. Nah, untuk di Cina sana ya, di negara asalnya, dia ada yang versi light bar itu nyebrang. Cuman untuk yang versi Indonesia ini kelihatannya yang masih belum nyebrang ya. Jadi di tengah itu cuman list chrome doang. Untuk lampunya ini juga agak-agak mirip Kia ya, kalau diperhatiin kayak Opposite United Kia yang modern, tapi kayak lebih beda gitu, lebih ke T-shape ya. Jadi nggak bener-bener kayak Kia banget yang dia tuh ada lampu LED DRL di bagian atasnya dan dia switchback dengan lampu sen LED. Lampu utamanya dia proyektor LED dan di depan sini juga ada sensor parkir. Dia juga ada kamera 360 di bagian sini yang ada radar untuk adaptive cruise control ya atau ADAS-nya. Nah, lanjut ke bagian samping. Untuk velgnya seperti ini, dia ketutup full gini ya, kayak mobil listrik pada umumnya dengan ban yang berukuran, sini ukurannya berapa nih? Kita lihat ya, 225 55R18. Rem disc brake depan belakang sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control dan stability control juga pastinya ya. Dan ada hill descent control juga. Nah, untuk charging portnya dia ada di fender depan kanan sini. Dia juga udah pakai chargeran model AC Type 2 dan CCS2 untuk DC-nya. Untuk waktu pengecasan akan gue cantumin di bagian bawah ya. Jadi harusnya sih udah cukup oke dan dia juga ada V2L sampai 3,3 kWh. Untuk bagian spionnya di bagian sini nah. Ini kan yang Mi 9 nih yang lebih besar. Kalau ini yang Mi 7. Nah, balik lagi ke spionnya, dia modelnya yang nempel di pintu seperti ini dengan lampu sen dan ada kamera juga. Tapi untuk door handle-nya dia lebih canggih dibandingin si Mi 9 ya. Dia modelnya tuh yang pop out. Jadi kalau dikunci dia tuh rata body dan kalau misalnya dibuka baru dia keluar seperti ini. Nih ya, kita lihat ya. Kalau itu kan door handle-nya keluar gitu aja. Kalau ini kalau udah ngunci, dia nanti akan retract ke dalam. Dan pasti dia juga sudah ada power sliding door ya untuk di bagian kabin baris keduanya. Tapi nanti kita bahasnya nanti aja. Nah, lanjut ke bagian belakangnya seperti ini. Dia ada LED barnya, strip-strip gitu. Ada kotaknya juga. Lampu sen juga sudah LED. Dan di bagian bawah itu ada rear fog lamp. Untuk yang sebelah kiri itu dia lampu mundur. Untuk emblem, dia ada lettering Maxus yang di cover kaca seperti ini. Dan ada emblem Psych Motor dan emblem Miva 7. Ada lampu plat nomor juga yang masih bohlam. Dan ada kamera belakangnya. Di sini ada wiper. Terus juga ada spoiler dengan high mount stop lamp. Ada defogger juga dan pastinya sudah power tailgate ya. Di sini kondisi jok baris ketiga kalau lagi tegak. Jadi lumayan tegak sih ya. Sini bagasinya. Dia juga bisa dilipat. Tapi udah begini doang. Kayaknya dia nggak bisa dibikin rata-rata ya. Tapi mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Untuk ini juga cukup satu tali aja. Dan bisa sampai gini lah ya untuk posisi yang paling rebah. Jadi not bad. Masih bisa untuk orang dewasa leha-leha untuk di kabin belakangnya. Dan dia juga ada lampu bagasi LED. Terus ini juga ada tas untuk charging cable ya. Dan bisa buat 3 payung. Jadi masih cukup oke ternyata. Oke, ya langsung kita tutup aja sih pintu bagasinya. Oke, sekarang kita lihat ke kap depannya dari si Maxus Miva 7 ya. Nah, untuk ruang motor listriknya seperti ini. Jadi dia menggunakan baterai 90 kWh, jenisnya ternary lithium ion, dan dia berpenggerak roda depan ya. Jadi dia ada motor listrik
bertenaga 241 HP dengan torsi 350 Nm. Klaim jarak tempuhnya di 480 km. Jadi gimana? Menurut gue sih cukup lah ya untuk mobil seukuran Niva 7 ini, mungkin Serena lebih dikit gitu ya, atau di atasnya Foxy. Tapi di sini juga udah cukup oke. Urang depannya sih emang nggak dikasih cover yang rapi ketutup gitu ya, masih kebuka gini. Tapi seenggaknya untuk di bagian cupnya udah pakai shock hidrolik dan ada peredamnya juga. Dan dia juga nggak ada latch-nya lagi ya, cukup tarik latch yang di dalam kabin 2 kali, nanti dia langsung kebuka. Oke, langsung kita lihat ke dalamnya. Sebelumnya kita ngintip kuncinya dulu ya. Kuncinya seperti ini, jadi dia ada tombol buka bagasi, lock unlock, port sliding door, dan ada logo Maxus di belakangnya. Oke, sekarang kita ngintip ke kabin depannya. Kabin depannya seperti ini dengan freestanding display untuk instrument cluster dan entertainment, dan untuk joknya seperti ini ya. Dia sudah full kulit, ada heated dan ventilated juga, dan pengaturan sudah elektrik ya. Depan, kiri, kanan bisa diatur maju mundur, naik turun, rebah, dan ada lumbar supportnya juga 4 arah. Mantap nih. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya dulu. Yuk kita tutup. Nah, seperti ini kabinnya dari si Maxus Miva 7. Setirnya mirip seperti di Miva 9 juga, dia modelnya 2-spoke seperti ini, dan pengaturannya ini bisa diatur tilt dan teleskopik ya. Lumayan jauh. Dan di sebelah kiri ini juga kayak ada capacitive button gitu ya untuk ganti-ganti settingan cruise control. Yang sebelah kanan ini untuk ngatur volume, bisa dipencet untuk telepon juga gitu ya. Lalu ini juga ada shifter yang modelnya di belakang setir gini ya, ke bawah untuk drive, ke atas untuk reverse, dan kelihatannya kalau di kebawain 2 kali itu untuk adaptive cruise control ya. Dan untuk posisi P nya pencet di ujung. Yang sebelah kiri ini untuk wiper, lampu sen, dia sudah auto wiper juga. Dan untuk instrument cluster seperti ini ya, di sebelah kiri itu ada power meter, mode berkendara, odometer, sisa jarak tempuh. Di sini ada kayak gambar mobilnya gitu, dan kelihatannya ada lampunya juga ya di gambar mobilnya. Kalau kita ngesen ada animasi sennya juga, dan di sebelah kanan kelihatannya ada indikator seatbelt untuk semua penumpang. Jadi cukup oke ya. Lanjut ke sebelah kanan, dia juga ada individual door warning. Lalu untuk ventilasi AC-nya dia bisa dibuka tutup seperti ini, ada list chrome-nya, ada tuas membuka kap ya tadi yang tinggal tarik 2 kali aja untuk langsung ngebuka. Untuk pedal akseleratornya dia masih model biasa, dan ada footrest untuk kaki kiri. Untuk door trimnya dia juga soft touch ya, sampai ke tengah. Untuk di bagian bawah ini memang plastik tapi high quality gitu ya. Di bagian sini juga ada tweeter, ada speaker, dan untuk grab handle juga mantep gitu ya, modelnya tuh floating seperti ini. Door handle-nya di atas, dan dia sudah all auto power window yang semua jendelanya itu juga sudah double glazing ya. Jadi dia ada 2 lapisan kaca, dan ada pengaturan pelipatan spion, terus untuk window lock, dan di bagian bawah juga ada tombol untuk membuka bagasi. Lanjut lagi, di bagian sini ada driver attention ini ya, monitor gitu. Jadi dia bisa membaca pengemudinya tuh udah ngantuk atau belum, atau lagi terdistraksi apa enggak. Dan di bagian atas dia juga ada sun visor nih. Sun visornya ada cermin dengan lampunya juga seamless gitu ya, kayak di balik kacanya kayak gini. Dia juga ada card holder, spion tengah auto dimming, belum digital kayak si Miva 9. Dan di atas juga ada tombol untuk lampu ya. Untuk lampu kanan kirinya tuh disentuh seperti ini, tapi untuk nyalain semuanya tinggal pencet yang ini aja. Dia juga ada tombol untuk membuka sunsheet-nya atau membuka kacanya juga nih. Jadi dia sudah panoramic sunroof. Mantap ya. Lumayan gede walaupun belum segede di Miva 9. Yang sebelah kiri juga sama nih, ada cermin di sun visornya, dan ada card holder juga. Headrest ini bisa adjustable, seatbelt tapi enggak. Nah, untuk head unitnya seperti ini, dia freestanding display gini. Ukurannya untuk tampilannya ya, kelihatannya 12,3 inci, dan home screen seperti ini. Ada radio, terus kayak ada mode-mode rest, mode cool, warm, fresh gitulah ya, khasnya mobil EV sekarang. Terus ada persentase atau grafik ya,
konsumsi listrik kita berapa. Dia juga sudah ada Apple CarPlay Android Auto yang wireless. Nah, untuk kamera 360-nya seperti ini yang jujur nggak spektakuler ya, tapi cukupan lah untuk penggunaan sehari-hari. Dan dia juga belum ada 3D view yang kayak mobil zaman sekarang gitu. Di sini ada setting-settingannya untuk kameranya, dan untuk di sini juga ada kayak aplikasi yang udah dibuka. AC-nya dia terintegrasi di bagian layar ya, dia dual zone ya, dual zone climate control. Triple zone malah. Jadi di belakang itu bisa dipisah zonanya, sedangkan untuk di depan dia bisa pisah kanan kiri. Untuk fan speednya di sini bisa sampai 8, terus zona AC-nya juga lengkap, bisa ke atas, ke kaki, ke kaca depan, ada autonya juga tadi. Dan untuk ventilated seatnya di sini ada heating dan ada ventilation. Ini ya bisa diatur masing-masing 3 level. Lalu di bagian radio ada shortcutnya di sini, ada telepon, dan di bagian settingannya lengkap ya, ada seats, yaitu untuk memori juga ada ternyata nih. Jadi dia ngumpet di sini ya. Ada auto front heating juga. Lalu untuk di ventilationnya juga ada auto ventilation. Terus di bagian panoramic sunroof ini bisa dibuka dari sini atau dari switch yang tadi, berikut dengan sunshade-nya. Bagasi juga bisa diatur mau buka dari sini atau enggak. Dan lampu ya, dia sudah auto headlamp, tapi untuk nyeting kayak mau on atau off atau lampu senja itu dari sini. Bahkan rear fog lamp-nya juga. Lalu di bagian vehicle ini lengkap ya, kayak untuk auto high beam, headlamp leveling, follow me home, reading light-nya mau mode apa. Terus untuk bagasi ada auto close when raining, auto close when locking, key fob locking, auto unlock. Rear view mirror juga bisa ngetilt ya, kalau kita masuk gigi mundur dia bisa kiri kanannya atau dua-duanya. Energi ini ada energi regenerative gitu ya, levelnya mau low atau high. Range display mau standar atau dynamic, jadi kalau dynamic dia ngikutin gaya berkendara kita. Dan ada intelligent battery heating ya, kayaknya untuk fast charging. Terus untuk di charging ini kita bisa limit mau berapa persen chargernya. Dan ada V2L juga tadi ya, atau vehicle to load, jadi kita bisa menggunakan baterai mobil ini untuk mentenagai peranti elektronik rumahan. Ada driving assist juga, jadi ada AS-nya lengkapnya, ada overspeed warning, lane assist, speed limit prompt, intelligent speed limit assist, blind spot, dan ada collision avoidance assist. Nah ini juga ada driver monitoring system, jadi ada driver state, driver fatigue, driver distraction, driver phone use, bahkan driver smoking. Jadi dia bisa ngedetect kalau drivernya itu main handphone atau ngerokok. Bagus juga ya. Ada driving mode-nya di sini, normal, eco atau sport. Steering juga standar sport atau comfort. Brake pedalnya juga standar atau sport, dan ESC-nya mau off. Ada auto activate EPB ketika kita matiin, dan ada hill descent control tadi ya. Auto hold-nya juga dari sini. Terus juga ada temporary parking without power off. Lanjut lagi di safety and convenience juga ada low speed alarm tone yang kayak speaker buatan gitu ya untuk suara mesin. Ada bunyi 1, bunyi 2, ini malah kayak mobil 5 silinder gitu ya. Dan yang paling canggih ini ya, alarm tone 3. Lalu juga ada auto rear wiper ketika mundur. Terus juga ada mobile phone wireless charger, ini untuk koneksi dari handphone. Soundnya kayak buat setting suaranya dari sini. Display untuk brightness-nya, dan untuk mode light atau dark juga bisa dari sini. Dan ini untuk sistem setting. Jadi sebetulnya settingannya basic, cuman ya apa ya, semuanya di layar gitu, nggak ada tombol fisikal yang terlihat. Lanjut di bagian bawahnya ada ventilasi AC di sini, dan di bagian bawahnya ini ada buat tombol-tombol sentuh ya, kayak buat buka sliding door kiri kanan, central lock. Dan ini ya, kalau kita kunci door handle-nya tuh ngumpet. Nah kayak gitu. Terus ada defogger depan belakang, dan untuk on off si AC-nya. Ada wireless charger di sebelah kiri, yang sebelah kanannya kosong, 2 cup holder, dan di belakangnya ini ada armrest dengan storage ya. Untuk glove box-nya kita lihat ya, lumayan, not bad. Ada airbag untuk penumpang depan juga ya pastinya. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Maxus Mifa 7. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakangnya. Oke, sekarang kita lihat ke kabin belakangnya dari Maxus Mifa 7 ya.
Ini udah posisi berkendara gue, dan untuk pengaturannya memang nggak secanggih Mifa 9 yang bisa elektrik ya. Di sini masih manual semua, kayak untuk slidingnya, terus ini untuk recline. Armrestnya juga yang model foldable seperti ini. Jadi ini captain seat biasa. Walaupun begitu, seatbeltnya juga sama seperti Mifa 9 ya, yang terintegrasi di bagian jok. Oke, sekarang kita coba masuk aja. Nah, di sini juga ada tombol untuk menutup si pintu gesernya. Walaupun di sini juga ada handle ya. Dan ini juga ada jendelanya di sini. Nah, untuk jendelanya dia sudah privacy glass dan sama nih dia double glaze juga. Jadi ada dua lapisan kaca gitu. Oke, untuk sini juga ada grab handle, atasnya ada lampu dan ada ventilasi AC juga ya. Ada grab handle lagi dengan gantungan. Untuk legroomnya seperti ini. Ini adalah posisi bundar gue tadi ya. Tinggi gue 170 cm dan masih ada 5 jari lebih. Jadi lumayan. Ada si back pocket, ada cup holder di atas panel AC-nya juga. Jadi untuk AC belakang ini bisa diatur dari sini. Bahkan zona AC juga bisa naik turun. Dan di atasnya ada USB-C nih ya. Sayangnya nggak ada labelnya. Padahal ini kalau diadain labelnya kayak lebih oke ya. Tapi dia kebuka gitu aja chargernya. Di bawahnya juga ada storage seperti ini, dan untuk jok tengahnya seperti ini, headrest adjustable, sudah ada isofix juga. Pokoknya lumayan paten lah untuk di jok baris kedua ini. Oke, sekarang kita lihat ke jok baris ketiga. Ini memang agak press ya untuk orang sebesar gue, tapi ya masih bisa lah. Nah, ini tadi posisi yang nggak terlalu ini posisi paling mundur deh. Posisi paling mundur juga masih aman, walaupun ya agak ngegencet ya, tapi masih oke. Ini juga ada seat back pocket di kanan dan kiri. Lalu di bagian atas juga ada lampu lagi. AC-nya sampai baris ketiga nih. Di sini. Sama, dia juga dari plafon ya. Dan ada grab handle dengan gantungan. Kaca baris ketiga juga gede banget ya. Ada cup holder sama ada chargernya juga, USB-A. Yang sebelah kiri sama, ada cup holder dan USB. Nah, bahkan sampai baris ketiga ini juga ada isofix lagi ya. Headrest ini juga adjustable, ada 3, jadi total dia tetap 7 seater. Oke, yuk sekarang kita keluar aja kali ya. Enak sih sebetulnya mobilnya, cukup oke. Oke, kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Maxus Mifa 7. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata dalam penyampaian review. Terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa